Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak dan para rekan-rekan sekalian. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Sugianto selaku dosen dari mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro yang telah membimbing kami dalam mata kuliah ini. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang pasar tenaga kerja, pengangguran, dan inflasi. Saya Novita Risnasari akan menjelaskan tentang produktivitas suatu perekonomian. Standar hidup tiap negara berbeda-beda. Rata-rata pendapatan masyarakat negara kaya lebih dari 10 kali lipat negara miskin. Standar hidup suatu bangsa ditentukan oleh produktivitas pekerjaannya atau faktor-faktor produktivitas yang dimiliki suatu bangsa. Idealnya, suatu perekonomian memiliki tingkat pertumbuhan output per tenaga kerja yang cepat, tingkat pengangguran yang rendah, tingkat inflasi yang rendah. Faktor-faktor produktivitas yaitu 1. Modal fisik berupa peralatan dan infrastruktur, 2. Modal manusia berupa kemampuan, pengetahuan, dan keahlian, 3. Sumber daya alam berupa proses produksi yang tersedia dari alam, 4. Pengetahuan teknologi. Pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran suatu produk yang memiliki nilai tambah. Keseimbangan permintaan dan penawaran ditentukan beberapa jumlah orang yang dipekerjakan dan tingkat upahnya. Perubahan permintaan dan penawaran tenaga kerja menentukan tingkat pengangguran. Pengangguran. Tingkat pengangguran adalah rasio antara jumlah orang tidak bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada atau tersedia serta mampu menyerapnya. Adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Pengukuran pengangguran. Orang yang tidak bekerja dapat dimasukkan ke dalam 3 kategori, yaitu 1. Menganggur. Orang yang berusia 16 tahun ke atas, yang tidak bekerja, siap bekerja, dan berusaha spesifik untuk mencari pekerjaan selama 4 minggu sebelumnya. 2. Orang yang tidak termasuk angkatan kerja, yaitu orang yang tidak mencari pekerjaan entah karena tidak ingin bekerja atau berhenti mencari, seperti pelajar dan pensiun. 3. Setengah menganggur, yaitu orang yang bekerja di bawah jam kerja normal atau kurang dari 35 jam per minggu. Secara sistematis, pengangguran dapat dihitung yaitu melalui orang yang menganggur dibagi orang yang bekerja ditambah orang yang menganggur. Jenis-jenis pengangguran. 1. Pengangguran friksional atau frictional unemployment, yaitu jenis pengangguran di mana seseorang yang bekerja dengan kondisi tertentu keluar dari pekerjaannya dan belum mendapatkan pekerjaan baru. 2. Pengangguran struktural atau structural unemployment, yaitu pengangguran yang disebabkan perubahan struktur ekonomi. 3. Pengangguran siklus, yaitu terjadi karena resesi atau depresi, kesempatan kerja cenderung turun karena output agregat turun. Inflasi, proses meningkatnya harga-harga secara keseluruhan. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Inflasi berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi. Perhitungan inflasi di Indonesia dilakukan oleh BPS berdasarkan kelompok komoditinya. 1. Bahan makanan. 2. Makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau. 3. Perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar. 4. Sandang. 5. Kesehatan. 6. Pendidikan rekreasi. 7. Transport, komunikasi, dan jasa keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Elvin Adilansyah. Saya akan melanjutkan pembahasan yang tadi. Yang pertama, pandangan kaum klasik terhadap pasar tenaga kerja. Para ahli ekonomi klasik percaya bahwa pasar tenaga kerja selalu mampu memecahkan persoalan yang muncul di pasar tenaga kerja. Yang kedua, keseimbangan permintaan dan penawaran tenaga kerja akan menaikkan dan menurunkan tingkat upah. Yang ketiga, jika terjadi penurunan permintaan tenaga kerja, maka keseimbangan upah akan menurun. Yang keempat, upah selalu menyesuaikan terhadap kondisi yang ada pada pasar tenaga kerja. Selanjutnya, pemikiran aliran klasik terhadap tingkat pengangguran.
Yang pertama, tingkat pengangguran yang diukur pemerintah bukanlah suatu indikator yang cukup akurat. Yang kedua, tingkat pengangguran suatu ketika tetap tinggi meski pasar tenaga kerja sedang bekerja dengan baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa orang yang bersedia untuk bekerja pada tingkat upah yang tinggi daripada upah yang berlaku. Selanjutnya, pengertian upah sticky. Kakunya penurunan upah di mana perusahaan memiliki sebuah kontrak sosial. Kontrak tersebut adalah perjanjian tak terucapkan antara pekerja dan perusahaan bahwa perusahaan tidak akan memotong upah. Selanjutnya, upah relatif. Tentang pengangguran di mana tenaga kerja berhubungan dengan upah relatif mereka dengan upah pekerja lainnya di perusahaan yang lain atau industri. Mereka tidak bersedia upahnya dipotong. Mereka mengetahui bahwa pekerja lain tidak mendapat potongan serupa. Selanjutnya, kontrak eksplisit. Kontrak tenaga kerja untuk menetapkan upah yang diterima oleh tenaga kerja biasanya satu periode 1-3 tahun dan tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi. Yang selanjutnya, cost of living adjustment, yaitu penyesuaian kontrak yang terkait dalam perubahan biaya hidup. Tingkat inflasi yang tinggi menyebabkan kenaikan tingkat upah. Nah, penjelasan yang tadi yang ini penjelasannya tingkat pengangguran dan output agregat Y mempunyai hubungan yang negatif. Hubungan antara Y dan tingkat harga positif digambarkan oleh kurva AS. Hubungan antara pengangguran U dan harga P negatif. Jika tingkat pengangguran menurun sebagai reaksi dari kondisi perekonomian, maka harga-harga umum akan mengalami kenaikan yang terus-menerus. Selanjutnya, kurva Phillips. Terjadi trade-off antara inflasi dan pengangguran. Pada tingkat inflasi rendah, terjadi tingkat pengangguran yang tinggi. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Iri Ardiansyah akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh saudara Kelvin sebelumnya. Pergeseran penawaran agregat tanpa perubahan permintaan agregat. Ketika kurva AS atau penawaran agregat bergeser tanpa adanya perubahan dari kurva AD atau permintaan agregat, terdapat hubungan yang negatif antara tingkat harga dan output agregat. Seperti ini kurvanya. Pergeseran permintaan tanpa perubahan penawaran agregat. Permintaan agregat yang berubah tanpa adanya perubahan pada penawaran agregat, terdapat hubungan yang positif antara tingkat harga dan output agregat. Seperti ini kurvanya, berbanding terbalik dengan yang sebelumnya. Perubahan keseimbangan akibat perubahan permintaan dan penawaran agregat. Jika permintaan dan penawaran agregat sama-sama berubah, maka tidak ada hubungan yang sistematik antara harga dan output agregat. Hal tersebut menyebabkan juga tidak adanya hubungan yang sistematis antara tingkat pengangguran dan tingkat inflasi. Seperti ini kurvanya. Peranan harga-harga impor. Penawaran agregat berubah ketika harga-harga input berubah, dan harga input terpengaruh oleh harga impor. Harapan dan kaitannya dengan kurva Phillips. Upah dipengaruhi oleh suatu harapan akan adanya inflasi di masa mendatang. Harapan tersebut yang mempengaruhi kontrak upah tenaga kerja dan harga itu sendiri. Harapan akan inflasi tersebut menggeser kurva Phillips ke arah kanan. Perubahan kurva Phillips ke arah kanan. Ketika output agregat berada di atas GDP potensial, terdapat dorongan kenaikan biaya-biaya. Meningkatnya biaya menggeser kurva AS atau penawaran agregat ke kiri, sehingga jumlah yang ditawarkan akan kembali ke Y0. Jika kurva AS atau penawaran agregat berada dalam posisi vertikal untuk jangka waktu yang lama, maka begitu pula dengan kurva Phillips-nya. Seperti berikut kurvanya. Tingkat pengangguran natural. Kurva tersebut merupakan tingkat pengangguran yang konsisten dengan anggapan terdapat output jangka panjang yang tetap pada GDP potensial.
Inflasi di Indonesia menurut kelompok barang. Tahun 2006, inflasi sebesar 6,60%, tahun 2007, 6,59%, 2008, 11,6%, 2009, 6,78%. Berdasarkan kelompok barang bahan makanan sampai pada dengan tahun 2008, cukup kuat mempengaruhi kondisi inflasi di Indonesia berkisar antara 12,94% di tahun 2006 menjadi 16,35%. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.